Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang aritmatika. Baiklah, sebelum lanjut, mari kita perkenalan terlebih dahulu tentang aritmatika ini. Nah, aritmatika terdiri menjadi dua teman-teman. Ada barisan dan juga ada deret. Nah, rumusnya pun berbeda-beda. Yang pertama ada UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Dan yang kedua ada SN sama dengan N per 2 2A tambah N min 1 dikali B. Nah, apa sih S sama U teman-teman? Nah, U itu adalah artinya suku dan S artinya jumlah, yang berarti SN berarti jumlah keberapa dan UN sama dengan suku keberapa. Nah, daripada kamu bingung, mending langsung aja kita masuk ke soal teman-teman. Misalnya saya punya barisan 2, 4, dan juga 6. Nomor 1. Kita suruh cari U yang ketujuh dah, suku ke-7 dan juga jumlah seluruhnya dari 2, 4, 6 sampai ke 7. Suku ke-7. Nah, perlu kita ketahui sendiri kalau 2 ini adalah U1, 4 ini adalah U2, dan 6 ini adalah U3. Nah, coba kita cari teman-teman. Pakai rumus yang tadi. Nah, U7 berarti kita suruh nyari suku ke-7. Pakai rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, kita masukin nih A itu kita bisa gunakan U1 teman-teman, karena U1 sendiri adalah bisa kita analogikan kalau misalnya U1 adalah A. Coba kita masukin 2 ditambah N. N itu adalah yang kita cari. Yang kita cari adalah 7 kan. 7 dikurang 1 dikali B. B itu adalah ini, beda. Nah, 2 ke 4 itu ada beda 2, dan 4 ke 6 beda 2. Berarti beda mereka ini adalah 2, teman-teman. 2 ditambah 7 dikurang 1 adalah 6. 6 dikali 2. 6 kali 2 adalah 12. 2 ditambah 12 dan 14. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya suku ke-7 dari barisan ini adalah 14, teman-teman. Nah, buat pembuktian nanti aja, teman-teman. Coba kita lanjut ke jumlah ke-7. S7. Kita menggunakan rumus N per 2 ditambah 2A dikali 2A N 1 dikali B. Suku yang dicari 7 per 2 2A 2 dikali 2 ditambah N min 1 7 kurang 1 dikali B. Bedanya 2 7 per 2. Ini kan nggak bisa dibagi, teman-teman. Jadi nanti aja kita baginya. Coba kita coba 2 kali 2 adalah 4 ditambah 7 kurang 1 adalah 6. 6 dikali 2 adalah 12. 7 per 2 4 ditambah 12 adalah 16. 7 per 2 dikali 16. Caranya perkalian kita bisa cari, teman-teman. 7 dikali 8 adalah 56. Nah, bagaimana kalau kita disuruh cari suku tengahnya, teman-teman? Nah, di sini kan adalah 2, 4, 6. Dan seterusnya. Oke, kita coba tulis ya, teman-teman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan juga 14. Nah, ini ada suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6, dan suku ke-7. Nah, terbukti kan kalau suku ke-7 adalah 14 tanpa kita harus hitung manual. Jadi rumus ini berguna untuk mempercepat aja daripada kita hitung manual. Mending kita langsung pakai rumus, teman-teman. Nah, suku ke-7 udah diketahui bahwasanya benar. Nah, dan coba kita buktikan kalau misalnya jumlah suku ke-1 sampai suku ke-7 adalah 56. Oke, coba nih ya. 2 tambah 4 adalah 6, 6 ditambah 6 adalah 12, 12 ditambah 8 adalah 20, 20 ditambah 10 adalah 30, 30 ditambah 12 adalah 42, dan 42 ditambah 14 adalah 56, dan benar lagi, teman-teman. Nah, jadi rumusnya sangat fleksibel, teman-teman, sangat enak buat digunakan. Nah, coba kalau kita dicari suku tengah. Apa sih suku tengah, teman-teman? Suku tengah adalah suku kayak ibaratnya kita disuruh mencari median, teman-teman. Median adalah suku tengah. Nah, suku tengah sendiri memiliki rumus yaitu A ditambah UN per 2. Nah, UN itu kita udah dapet kan kalau U ke-7 yang 14 atau UN ya. UN itu adalah suku 1 sampai suku maksimal lah. Suku maksimal 7 kan.
Berarti A itu 2 ditambah suku UN. U7 tadi 14 kan? Per 2. Yang berarti 2 tambah 14 adalah 16. 16 bagi 2 adalah 8. Oke, ini adalah 7. Ada 7 kan? Ada 7 suku. Coba kita bagi. 3 dari kanan, di kiri, dan 3 dari kanan. Dan suku tengahnya 8. Dan benar saja 8 teman-teman. Dan kita benar. Nah, kita langsung lanjut ke geometri. Nah, kalau tadi kita telah membahas aritmatika, kita boleh lanjut gak sih bahas geometri biar sekalian aja teman-teman. Nah, geometri itu terdiri atas 2 teman-teman, 2 lagi ya. Yang pertama adalah barisan dan yang kedua adalah deret teman-teman. Deret. Nah, rumusnya juga beda nih, beda sama yang tadi. Kalau misalnya barisan kita punya rumus itu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. R ini apa sih teman-teman? R itu adalah rasio. Rasio adalah perkalian konstan teman-teman. Nah, kalau misalnya deret sendiri memiliki rumusnya adalah 2. Yang pertama adalah A dikali R pangkat N, ini R ya, R pangkat N min 1 per R min 1. Yang kedua adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini kayak dibalik doang teman-teman. Nah, daripada kita lama-lama, langsung aja kita pakai soalnya teman-teman. Oke, di sini kita coba pakai soal. Itu 1, 3, 9, 27, 81. Nah, coba kita mempertanyakan nih, rasionya berapa sih teman-teman? Dan juga misal kita cari itu U3 ya, U3 itu berapa sih teman-teman? Dan kita coba cari S sampai ke 3 berapa juga teman-teman? Oke, coba kita cari ya. Pertama rasio. Nah, rasio sendiri memiliki rumus yaitu R sama dengan UN per UN min 1. Nah, coba kita cari di sini. UN kita cari rasionya misalnya kita dari 2 dah. Berarti U kedua adalah 3 U2 per U2 kurang 1. Berarti sama dengan U2 per U1. Nah, U2-nya adalah 3 dan U1-nya adalah 1. Berarti rasionya adalah 3, teman-teman. Rasio adalah 3. Nah, setelah kita ketemu rasio, coba kita hitung U3. Nah, cara hitung U3 pakai rumus yang tadi teman-teman, yaitu A R N pangkat N min 1. A nya adalah 1 dikali R, rasionya 3. N itu suku yang kita cari. Kita carinya suku ketiga, 3 min 1. 3 dipangkat, kan 3 kurang 1 adalah 2. Dan 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 adalah 9. Dan U ketiga adalah 9, benar gak? Ya, itu bener banget teman-teman. Nah, kalau kita tadi cari yang udah ada di sini, gimana kalau kita cari S3? Yaitu jumlahnya teman-teman. Jumlahnya sampai ke 3. Oke, kita pakai rumus yang tadi nih. Oh iya, saya lupa. Nah, rumus ini kenapa berbeda? Kenapa ada 2? Nah, ini tuh digunakan kalau misalnya rasionya itu lebih dari 1. Dan kalau ini digunakan tuh saat rasionya tuh kurang dari 1. Karena ini rasionya lebih dari 1, lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini teman-teman. Oke, coba kita pakai rumus itu. S3 sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R kurang 1. Nah, langsung aja kita masukkan teman-teman. A awalnya adalah 1 dikali R. R adalah 3 pangkat N. Yang kita cari 3 min 1 per 3 kurang 1. 3 pangkat 3 adalah 27 kurang 1 per 2. 26 per 2. Dan berarti jawabannya adalah 13. S3 jumlah dari U1 sampai dengan U3 adalah 13. Coba kita buktikan teman-teman. Oke, U1 sampai U3. U1-nya itu adalah U1, U2, U3. Nah, yang berarti 1 ditambah 3 ditambah 9. 1 tambah 3 adalah
4, dan 4 ditambah 9 adalah 13. Benar saya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menghitung manual, jadi kita langsung aja pakai rumus ini teman-teman. Nah, itu adalah salah satu penggunaan dari rumus geometri. Baiklah, lanjut. Nah, kalau dari tadi kita membahas tentang geometri dan juga aritmatika yang notabene itu mirip-mirip. Nah, jadi kita coba langsung masuk ke materi notasi sigma teman-teman. Langsung saja kita mulai. Apa sih notasi sigma itu? Nah, notasi sigma itu, nah ini adalah lambang sigma teman-teman. Nah, misal sigmanya itu adalah n sama dengan 1 dan 4. Nah, ini berarti kita disuruh menghitung jikalau jumlah sigma itu adalah jumlah teman-teman. Jumlah dari suku 1 sampai ke 4 itu berapa? Sama seperti SN ya teman-teman, kurang lebih. Tapi ini lebih tingkat lanjutnya. Nah, daripada kita berlama-lama di sini ini, kita langsung aja ke contoh soal guys sih. Langsung aja teman-teman. Nah, kita punya contoh soal yaitu n sama dengan 8 15. Contoh soal. Kita disuruh hitung berarti dari n sama dengan 8 ke 15 kan. Berarti suku ke 8 sampai ke 15 itu jumlahnya berapa kan? Nah, kita mempunyai persamaan juga nih sampingnya, yaitu 5n kuadrat tambah 10n min 8. Nah, kita disuruh cari jumlahnya, jumlah keseluruhan ini. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Nah, beberapa orang mengerjakannya itu adalah mencari n kuadrat 10n, tapi ini tidak ada yang berubah teman-teman. Nah, kalau saya mengerjakan itu pakai rumus ini teman-teman. Jadi yang pertama itu kita menyelesaikannya itu n ini, n sama dengan 8 ini, kita ubah menjadi 1 teman-teman. Dengan cara gimana? Oke, kita coba jadi 1. N sama dengan 1. Nah, terus 15-nya gimana? 15-nya juga kita dikurangin. Nih, 8 ke 1 itu berarti dikurang 7 kan teman-teman? Berarti 15. Itu juga dikurang 7. 15 kurang 7 berapa? 8. Nah, ini nasibnya gimana nih? Persamaannya itu nasibnya gimana? Nah, nasibnya itu adalah karena ini dikurang 7, maka n ini kita umpamakan itu adalah gimana? Kita umpamakan n itu sebagai n plus 7. Jadi gini, 5n plus 7 kuadrat ditambah 10 n plus 7 dikurang 8. Nah, seperti inilah kurang lebihnya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung mencari ini. Langsung kita pecahkan terlebih dahulu. N plus 7 kuadrat itu sama dengan, kita tulis dulu ini koefisiennya, sama dengan n kuadrat tambah 14n tambah 49 kan, karena n kali n kuadrat, n kali 7 kali 2 adalah 14n, dan juga 7 kali 7 adalah 49. Itulah cara tepatnya teman-teman. Ditambah ini kali silang aja, 10n tambah 70 min 8 ya kan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa ini tuh kita batasin, karena ini ntar kayak gini teman-teman. Nah, ini kali silang juga, jadi 5n kuadrat plus 70n plus 245 tambah 10n tambah 70 ditambah kurang 8, yang berarti jika kita jodoh-jodohkan, kita mendapatkan bahwasanya 5n kuadrat tambah 80n plus 80 ya, plus 307. Dan ini adalah hasil akhir kalau misalnya dari 8 ke 15 itu jadi 1 ke 8 ya. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus ketahui dulu rumus dari misal dari n kuadrat. Oke, ini adalah rumusnya, notes. Nah, rumus dari n kuadrat itu adalah n per 6 dikali n plus 1 dikali lagi 2n plus 1.
Kalau misal rumus N itu adalah rumus N adalah N per 2 dikali N plus 1. Nah, kita harus hafal terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah rumus penting sebelum kita masuk ke dalam kita substitusikan. Oke. Udah hafal teman-teman? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, karena hitung sampai 3, langsung aja kita masukin teman-teman. Kita tulis ulang. 5n kuadrat plus 80n plus 307. Nah, kita harus hitung satu-satu teman-teman. Nggak boleh hitung satu sih sebenarnya. Udah, karena ini nggak muat, kita pindah ke sebelah ya. Kita hitung balik, kita tulis langsung aja. Kita tulis lagi. Tadi itu kalau nggak salah ya 5 sigma n sama dengan 1 sampai 8 5n kuadrat plus 80 n tambah 307. Nah, karena udah seperti ini, kita langsung saja jawab. Kita masuk-masukin dulu nih. 5n kuadrat. N kuadrat tadi rumusnya apa teman-teman? Kalian ingat kan? Kalian pasti masih ingat kan? Yaitu adalah n per 6 dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Nah, terus 80n. 80n itu rumusnya apa sih teman-teman? Nah, 80s itu tadi kan rumusnya adalah n per 2 n plus 1. Nah, inilah rumusnya. Terus ditambah 307. Nah, oke, coba kita cari satu-satu. N-nya itu yang kita butuhkan adalah berapa teman? N itu adalah ini ya. Ini adalah N. Nah, berarti 5 dikali 8 per 6. 8 tambah 1. 2 kali 8 tambah 1. Ditambah 80. 8 per 2. 8 tambah 1. 307. Nah, ini gimana sih? Kan nggak ada N ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada N, kita langsung kali saja sama 8. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, daripada kita kali-kali silang, mending kita selesaiin dulu yang di dalam kurungnya ya. Oke, gaskan. Coba kita kali-kali teman-teman. 5. 8 per 6 itu bisa kita ubah. Jangan kita ubah, kita kali-kali dulu dah. Oke. 8 per 6. 9 dikali 2 kali 8 16. 16 tambah 1 17. Benar kan teman-teman? Ditambah 80. 8 per 2 itu 4 kan? 4 dikali 9. 307 dikali 8 itu 2456 gak sih? Iya, 2456. Nah, udah kan teman-teman? Jika sudah seperti ini, mari kita hitung bersama-sama. 5 kali 6 itu bisa, 5 per 6 itu bisa kita analogikan bahwasanya 4 per 3 kan. Dikali 9. Kita coret 3. 4 kali 3 12. 12 dikali 17 adalah segitulah ya. 4 kali 9 80 dikali 4 kali 9 itu adalah 19 36 tambah 2456. Nah, setelah dihitung-hitung nih, kita temu bahwa misalnya ini hasilnya itu adalah 1024 tambah 2860 tambah 2456. Nah, jika ini semua ditambah, maka kita akan menghasilkan 6356. Dan ini adalah jumlah ya teman-teman, jumlah suku ke-1 sampai suku ke-8. Oke. Ini adalah jumlah suku ke-1 sampai suku ke-8 teman-teman. Nah,
ini sebenarnya adalah cara cepat ya teman-teman. Mungkin menurut di mata kalian tuh ini adalah cara lambat, tapi jujur ini adalah cara cepat. Karena kalau cara lambatnya itu bener-bener kayak kamu harus ngitung dulu satu, misalnya dari sini kan. Kamu harus hitung 1 sampai 15 dulu, baru hitung lagi dari 8 sampai 15, terus yang 1 sampai 15 itu dikurang sama 8 sampai 15. Nah, itu adalah kita melakukan pekerjaan 2 kali dan 3 kali ini. Kita tinggal menghafalkan rumus ini ya teman-teman. Nih, ini adalah rumus kunci ya, rumus kuncinya ya. Jangan lupa dicatat teman-teman. Nah, habis itu kita telah menyelesaikan penotasian sigma ini teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke soal yang kedua. Baiklah teman-teman, setelah kita pelajari sigma ini, kita langsung masuk ke soal yang kedua teman-teman. Ini masih berurusan dengan sigma, tapi kita agak lebih lumayan lah ya. Oke, di sini kita punya soal kalau misalnya kita punya persamaan itu 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 tambah 50 tambah 72, dan kita disuruh mencari sigmanya berapa. Persamaan sigma itu adalah berapa. Nah, kalau seperti ini jangan panik teman-teman. Ini adalah persamaan yang bisa diselesaikan dengan sangat amat gampang, super duper gampang teman-teman. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu adalah Nah, caranya itu adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu ya teman-teman. 2 ke 8 tuh naik berapa sih? Naik 6 kan? Bener gak teman-teman? Bener gak? Terus selanjutnya 8 ke 18 naik berapa sih? Lah, kok beda ya? Harusnya kan beraturan gak sih? Harusnya ada pola. Coba kita naik lagi. Lah, 14 nih kayaknya polanya 4 deh teman-teman. Ya gak sih? Oke, dan selanjutnya ini adalah 14. Nah, tetapi ada yang berbeda teman-teman. Ini bisa melakukan pola lagi, yaitu ini beda 4 dan ini beda 4, ini beda 4. Wow. Nah, ini namanya adalah sigma buat pangkat kuadratik teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya agar bertemu dengan rumus persamaan sigmanya? Nah, caranya itu yang pertama adalah kita menggunakan rumusnya teman-teman. 2A, step pertama kita pakai 2A, step kedua kita memakai 3A ditambah B sama dengan misal di sini kita pakai hitungan ini Z, ini P, ini Q. Oke. Ini R. Oke. Ngerti teman-teman? Nah, 2A sama dengan P, 3A tambah B sama dengan Q, dan yang ketiga A tambah B tambah C sama dengan R. Oke. Ini adalah rumus yang harus dihafal guys. Nah, setelah kita menghafal rumus ini, kita langsung saja masuk ke dalam eksekusinya teman-teman. Nah, langsung saja kita menggunakan rumus yang tadi. Step pertama, 2A sama dengan P. 2A 2 dikali A sama dengan P. P-nya itu adalah 4. Berarti A sama dengan 4 dibagi 2. A sama dengan 2. Oke, kita ketemu A-nya itu adalah 2. Oke, kita pakai step kedua teman-teman. Step kedua adalah 3A ditambah B sama dengan Q. Q-nya berapa teman-teman? Q-nya 6. 6 3A. Kita udah dapat kan tadi 2 tambah B. Berarti 6 tambah B sama dengan 6. 6 per 6 B sama dengan 1. Kita dapat bedanya adalah 1 teman-teman. Bedanya itu adalah 1 ya teman-teman. Enggak. Ini dikurang. Maaf. Ini dikurang teman-teman. Nah, adalah 0. Bener kan teman-teman? Maaf, saya tadi salah. Nah, terus kita pakai step ketiga. Step ketiga adalah A ditambah B ditambah C sama dengan R. R kita telah dapat kalau misalnya R ada 2 teman-teman. A-nya adalah 2, B-nya adalah 0. Itu bisa dicek kan. 2 tambah 0 2, berarti 2 dikurang 2 sama 0. Nah,
Di sini kita telah dapat nih men. Kalau misalnya adalah A, B, dan C. Nah, seterusnya apa? Karena kita setelah menghafal ini, kita langsung saja menggunakan rumus. Bukan rumus sih teman-teman. Ini adalah step akhir yang menentukan segalanya teman-teman. Itu adalah A N kuadrat tambah B N tambah C. Dan ini adalah persamaan yang bakal kita substitusikan. A nya kita ketemu kalau misalnya A adalah 2 2N kuadrat. B nya adalah 0. Berarti kita nggak dapat teman-teman. C-nya 0 juga. Berarti ini adalah persamaan ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya? Nah, cara kita menuliskannya sendiri adalah berarti kita tulis dulu sigma N sama dengan, baiklah, berarti kita langsung aja masuk ke persamaan teman-teman. Nah, sigma N sama dengan, nah kita lihat dulu nih ada berapa bilangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita menghitung dari suku 1 sampai suku ke 72 teman-teman. Nah berarti ini 1 sampai suku ke 72 itu adalah suku ke 6, U1, U2, U3, U4, U5, dan U6. Berarti ininya 6 dan persamaannya adalah 2N kuadrat. Dan selesai teman-teman. Kita telah menyelesaikan 2 soal notasi sigma dan 2 soal geometri dan juga aritmatika. Dan berarti tugas saya sudah selesai dan saya izin pamit. Maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.